Silakan duduk Bu, silakan Ya, duduk. terima kasih Bu Ika. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Gimana dengan Ibu? Sehat, Sehat? alhamdulillah. Sebelumnya saya nih ada minta waktu. Boleh. Ya. Boleh. Apa yang bisa saya bantu Bu? Nah, ini saya mau sharing nih sama Bu Rika tentang kelas saya. Nah, itu salah satunya ini Bu, tentang apa? Anak yang agak overacting lah di kelas saya ini pada saat pembelajaran gitu. Jadi Bu Dewi ini merasa tidak nyaman atau kurang nyaman ya dengan sikap siswa Ibu gitu. Iya betul Bu Rika. Jadi saya sekali dua kali gitu tidak masalah gitu. Ada saya nasehatin apa gitu, tapi lama-lama kok makin menjadi-jadi gitu kan. Jadi saya gimana ya, coba sharing deh sama Bu Rikanya gitu. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu nih Bu Dewi, siswa yang tidak membuat Ibu merasa kurang nyaman itu bagaimana sih sebenarnya? Apa yang membuat Ibu tidak nyaman dengan mereka? Ini dari cara mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan saya itu kadang diplesetkannya. Kemudian nanti jadi bahan candaan gitu Bu Rika, sehingga bikin ricuh di dalam kelas gitu kan. Nanti teman-teman yang lain itu menyaut gitu Bu Rika. Jadi rasanya jadi pembelajaran itu terganggu. Sebenarnya mereka ini anaknya pintar dalam segi akademik. Mereka bisa menjawab pertanyaan, mengekspresikan bakat mereka tuh bisa gitu. Tapi itu ada kalanya mereka itu itulah membuat plesetan-plesetan jawaban dari yang pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi saya minta pencerahan deh sama Bu Rika bagaimana cara mengatasi anak-anak yang seperti itu gitu. Baik. Begini Bu Dewi, kalau kita lihat dari yang Ibu sampaikan tadi gitu ya, Ibu merasa tidak nyaman itu bukan karena cara belajar mereka ya? Enggak. Kalau cara belajar mereka termasuk siswa yang aktif. Betul. Yang Ibu kurang nyamannya ini yaitu dengan karakter mereka. Iya betul. Kalau saya bisa lihat, berarti siswa Ibu yang membuat Ibu merasa tidak nyaman tadi itu sepertinya anak yang ekspresif seperti itu ya. Ekspresif, spontan. Apa yang ada di dalam hati mereka sampaikan. Betul, iya. Nah, apakah hal yang mereka lakukan ini yang membuat Ibu merasa tidak nyaman ini juga berdampak kepada siswa yang lain? Iya, jadi dari sikap yang satu anak ini menular sama teman-teman yang lain. Nah, ini perlu saya kasih tahu sama Ibu yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini rata-rata anak cowok. Sedangkan anak yang siswa perempuannya lebih pasif gitu Bu Rika. Jadi sebenarnya saya senang dengan mereka ini karena rasanya kelas ini hidup gitu. Ada pada saat mereka misalnya tidak hadir, misal di suatu hari gitu, rasanya sepi gitu kan, tidak ada interaktifnya gitu. Tapi kayaknya Bu, ada satu anak ini nanti ada temennya itu kayaknya klop lah gitu mereka itu. Kalau misalnya menjawab pertanyaan saya itu nanti ada plesetannya itu kayak nyambung mereka gitu. Seperti itu. Berarti cara sikap mereka ya dalam menghadapi proses belajar mengajar itu mungkin karakter mungkin kalau bisa kita lihat kebiasaan. Betul, atau sepertinya iya. kebiasaan yang mereka lakukan selain di sekolah itu terbawalah sampai ke sekolah. Iya. Seperti itu ya Bu Dewi ya. Iya. Jadi kalau menurut Ibu Dewi, apa sih tanggapan dari temannya yang lain melihat beberapa siswa yang tadi? Ada nggak tanggapan dari mereka? Ada satu anak itu, udahlah jangan kayak gitu lagi, kasihan Bu Dewi. Ada yang ngomong seperti itu. Tapi nanti ditanggapi sama anak yang melakukan hal tersebut. Oh, dia melakukan gitu. Jadi dia pakai sama temennya malah menyanggah temennya gitu. Jadi akhirnya
waktu kita itu tersita untuk menasihati mereka gitu kan Bu. Seharusnya kita bisa mencapai pembelajaran dengan tepat waktu, tapi karena hal tersebut kadang ya terpakai untuk saya menasihati mereka, menegur mereka gitu. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu lagi nih Bu Dewi, kira-kira melihat hal ini, apa saja sih usaha yang sudah Ibu Dewi lakukan untuk membuat mereka bisa belajar menjadi lebih baik? Untuk awalnya sekali, 2 kali, sampai 3 kali itu saya tegur. Saya katakan ibu nggak suka seperti ini. Ibu paling tidak suka kalau ibu sedang mengajar kalian berbuat sesuatu yang tidak ibu inginkan. Kemudian juga ibu nggak suka anak yang menjawab pertanyaan ibu dengan diplesetkan. Gitu. Terakhir ada saya panggil orang tuanya. Jadi kalau tanggapan dari orang tuanya, rupanya di rumah begitu juga, suka menjawab begitu. Jadi kayaknya betul kata Bu Rika, karena kebiasaan itu terbawa ke sekolah. Iya, oke. Jadi bisa saya simpulkan nih, kalau yang menjadi masalah itu hanya karakternya tadi ya, bagaimana mereka terbiasa spontan menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan, bahkan mungkin kata-kata yang kurang pantas pun sampai keceplosan karena kebiasaan tadi. Nah, selain usaha ibu memanggil orang tua, menasehatinya, ada lagi nggak yang pernah Ibu Dewi lakukan? Sempat terpikir sama saya, ini masih rencana nih Bu Rika, untuk menggantikan posisi tempat duduk mereka. Tapi sebelumnya kemarin udah saya buat selang-seling cewek cowok, tetapi tetap bisa mereka ini berkomunikasi gitu, walaupun jaraknya ada satu di sebelah sini, satu di sini gitu. Nah, karena yang satu tuh suka gini, miring ke duduknya. Terus saya bilang, nah kalau duduk itu bagaimana? Anak siswa yang baik itu duduknya seperti apa? Ada sekali-sekali tuh tetap saya sampaikan ke anak-anak, tapi yang namanya mereka balik lagi gitu. Oke. Bagaimana apakah pernah Ibu melakukan pendekatan yang lain gitu, atau kalau misalnya biasanya Ibu menasehati manggil orang tua itu kan sudah cara yang baik, memanggil, memberitahu bagaimana mereka di sekolah, itu sudah cara yang baik. Ada tidak pendekatan lain yang Ibu Dewi lakukan? Kalau untuk pendekatan lain itu secara pribadinya belum ada gitu, karena masih disampaikan secara klasikal aja gitu. Untuk misalnya saya tatap muka berdua saja sama mereka belum pernah gitu. Atau pernah Ibu membuat suatu kesepakatan bersama, bagaimana hari ini kita belajar, kita buat kesepakatan? Kalau untuk kesepakatan ada saya buat kemarin itu bersama anak-anak. Salah satunya tidak berbicara kasar, kemudian tidak boleh keluar dari tempat duduk. Gitu. Di samping itu juga kami bersama dengan anak-anak itu kalau yang melanggar kesepakatan ada sanksinya. Masih menggunakan sanksi. Kalau menurut Ibu Dewi nih, dengan menggunakan sebagai guru kelas 5, Ibu pernah mendengar bagaimana karakter siswa di kelas 5, bagaimana sih karakter anak-anak SD dalam belajar, itu pernah tahu? Pernah saya dengar itu Bu Rika, dari beberapa teman guru juga yang udah senior gitu. Katanya memang ya di kelas 5 ini perilaku mereka itu akan lebih sedikit meningkat dari kelas sebelumnya, karena dia fase untuk masuk ke kelas 6, jadi dia merasa mencari jati dirinya, atau dia mungkin ingin menunjukkan ini saya loh gitu. Kamu tahu kan ini saya gitu, tapi caranya itu kayaknya kurang tepat gitu pada saat pembelajaran gitu. Oke, baik. Tadi saya sudah mendengar Ibu sudah memanggil orang tua, Ibu sudah menyampaikan secara klasikal gitu ya. Kemudian Ibu juga sudah
apa namanya, mencoba melakukan hal-hal yang lain gitu ya, untuk mencoba menertibkan ya beberapa Iya. siswa yang membuat ibu tidak nyaman. Hmm. Kira-kira nih sudah mulai tergambar nggak rencana yang akan ibu lakukan ke depan nih terhadap siswa yang tadi membuat ibu merasa tidak nyaman? Ada nggak kira-kira sudah rencananya yang terpikir? Ada Bu. Seperti ini, saya merencanakan ganti posisi duduk gitu. Ganti posisi duduk. Kayak semalam itu, saya kan kalau udah anak seperti itu, nanti saya duduk, saya perhatikan gitu. Saya berpikir gimana supaya anak ini pada saat belajar, pada saat saya menjelaskan, interaktif sama anak, tapi gimana ya? Kelas itu aktif, hidup, tapi tertib. Nah, gitu. Jadi pemikiran saya, ide saya untuk sementara waktu ini, saya ingin meletakkan Dena tempat duduk dulu gitu. Itu yang tergambar di kepala saya. Saya ingin anak yang bisa berkomunikasi sama temennya itu agak dijauhkan sedikit. Jadi mereka bisa fokus gitu. Jadi dia pada saat pembelajaran tidak berbicara lagi gitu, ataupun nanti mau memplesetkan jawaban pun dia tidak berkomunikasi dulu gitu. Kadang mereka memplesetkan dia, dipanggilnya nama temennya itu Bu, dipanggilnya jawabnya bisa kayak gini nih, gitu. Jadi kadang yang lain kalau anak perempuan senyum-senyum aja, karena kesannya gini Bu Rika, anak perempuan kami di kelas 5B ini kesannya pasif gitu. Kurang bukan gimana ya, mereka itu kalau lihat dari mimik wajahnya tuh tahu jawaban saya itu, cuman malu menyampaikannya. Jadi yang aktif itu anak laki-laki ini. Nah, cuman itulah Bu Rika, cara penyampaian itu yang membuat saya nggak nyaman dengan jawabannya. Kadang memang nggak semuanya sih gitu jawabannya itu yang membuat saya tidak nyaman, tapi ada nanti di sela-sela itu nanti itulah dibikinnya candaan gitu, sehingga nanti ricuh kelas. Kalau misalnya tadi Bu Dewi sampaikan yang perempuan itu sikapnya lebih pasif, jadi kecenderungan yang bersuara itu laki-laki. Yang laki-laki. Sudah pernah Ibu coba lakukan alternatif, mungkin metode pembelajaran yang dilakukan supaya semuanya menjadi aktif? Kalau untuk sementara ini yang sudah pernah saya lakukan itu pada saat saya menyampaikan pertanyaan pada sela-sela pembelajaran, kadang saya kasih ini tekanan. Untuk kali ini yang menjawab harus perempuan ya, gitu. Yang laki-laki nanti ya, gitu. Ada. Itu bagaimana ada tidak perubahan yang terlihat dari proses metode pembelajaran yang Ibu berikan itu, ada tidak perubahannya? Ada keaktifan mereka. Ada beberapa siswa udah mulai mengeluarkan suaranya walaupun agak kecil menjawabnya gitu. Karena nyeletuk gitu, nanti saya tanya coba nak ulang kembali jawabannya. Nanti tuh makin mengecil suaranya. Nanti saya kasih motivasi, nggak apa-apa kalau salah pun nanti kan bisa kita perbaiki. Udah nggak akan gigit kok, gitu. Udah kenyang nih, paling gitu, untuk memberikan mereka semangat gitu. Oke, luar biasa Dewi. Jadi dari pembicaraan kita nih, apa sih yang akan menjadi prioritas utama Bu Dewi? Langkah awal yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi beberapa siswa tadi yang yang Ibu Dewi rasa kurang nyaman gitu terhadap mereka, apa sih langkah-langkahnya? Yang pertama itu saya akan mengubah tempat duduknya dulu. Seperti yang saya sampaikan tadi Bu Rika, anak yang agak lebih aktif itu saya percaya taruh di depan, ujung ke ujung gitu, nanti diselangi sama anak perempuan, dua meja, nanti baru anak gitu, pokoknya udah saya bayangkan gitu. Kemudian yang kedua, rencananya coaching antara anak itu. Bagus sekali itu. Rencananya untuk pertama antara saya dulu sama anak, kemudian kalau misalnya memang tidak ada perubahan sama anak kita, mungkin bisa dibantu sama Bu Rika nih untuk memberikan masukan. Mungkin saja dari Bu Rikanya memberikan masukan kepada anak kita ini bisa berubah. Apalagi Bu,
anak kita ini mau kelas 6 gitu kan. Jadi kan kita inginnya mereka ini nanti di akademiknya itu akan lebih meningkat gitu. Iya. Memang gini Bu, sedikit saya berikan anak saya ini laki-laki itu yang aktif itu untuk akademiknya bagus. Untuk penyelesaian soalnya, cara dia menerima pelajaran saya itu bagus. Cuman itu saja karakter karakternya yang itu. menjadi terbiasa. Iya, Ya. itulah, Bu. Seperti penerapan budaya positif itu bisa iya. Ibu semakin kuatkan kepada siswa, ya. Nah, kira-kira siapa yang akan bisa membantu Ibu nih untuk menerapkan langkah-langkah rencana Ibu tadi? Rencana saya nih, karena saya berkonsultasi sama Ibu, rencananya minta tolong sama Ibu gitu. Siap. Insyaallah Iya. saya akan bantu. Ya, apa kan menurut pandangan saya nih, kayaknya Ibu sama anak lebih dekat gitu. Apalagi saya lihat pada saat Ibu mengajar, anak-anak nyaman kelihatan saat berbicara sama Ibu, senang gitu. Mana tahu nanti di kelas saya begitu juga gitu kan. Karena anak murid saya ini sepertinya dia ini anak yang suka sama karakter guru yang keibuan gitu, yang mau mengerti dengan jiwa mereka gitu kan. Jadi kalau saya, pendekatan saya sama anak-anak ini memang ya Bu, untuk sebelum-sebelumnya saya belum pernah coaching yang seperti disampaikan itu tatap muka berdua. Saya hanya baru klasikal aja. Sepertinya memang bagus ya untuk kita pendekatan secara pribadi gitu, berdua sama anak gitu. Jadi setelah Ibu rencanakan, Ibu sudah dapat teman nih yang akan menyupport Ibu. Kira-kira keyakinannya berapa persen nih ini akan berhasil? Iya, akan terlaksana dan menghasilkan hasil yang baik. Kalau saya berharap ini harapannya 99% bisa. Iya, amin. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Oke, baik, tetap semangat Bu Dewi. Selalu semangat. Saya akan support Ibu. Mudah-mudahan siswanya menjadi siswa yang terhebat, siswa yang memiliki karakter yang baik, ya. Bu Dewinya juga menjadi guru yang sangat luar biasa. Terima kasih. Ya, tetap semangat ya. Oke. Bu Dewi mau kemana lagi nih? Itulah Bu, rencananya ini masih ada tugas nih Bu dari sekolah yang mau diselesaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Rika atas waktunya yang sudah mendengarkan curhat saya ini, permasalahan saya di kelas. Alhamdulillah saya sudah dapat nih gambaran solusi pencerahan dari Bu Rika. Semoga apa yang saya dapatkan hari ini bisa terlaksana dengan baik ya. Oke, terima kasih sama-sama Bu Dewi. Ya deh, semoga lancar apa yang akan dikerjakan hari ini ya. Oke.